Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah setahun dua anak usabuk setahun enggak? 2020 kira 2021. 2022. Setahun. Tidak terasa bagi kita Bapak Ibu bahwa waktu kita terasa begitu cepat. Oleh karena itu, perjalanan waktu, seiring dengan perjalanan waktu, maka hendaklah makin kuat ibadah kita, kuat amal kita, kuat semangat kita dalam membekali diri kita dengan ilmu dan amal. Terusnya salat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, berada dalam kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah adab terhadap Allah. Adab terhadap Allah. Ini merupakan sebesar-besarnya adab, semulia-mulianya adab, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin keberkahan hidup kita akan diberikan oleh Allah jika kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim memandang adab kepada Allah itu di antaranya dia melihat terhadap nikmat-nikmat Allah yang banyak. Begitu banyaknya nikmat Allah, begitu besarnya nikmat Allah yang ia terima. Tidak terhitung banyaknya nikmat Allah, mulai dari dia awal diciptakan sampai hidup ke dunia ini, kemudian sampai besar, dewasa, berkeluarga, beranak, dan sampai bercucu. Hendaklah seorang muslim itu melihat, Masya Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya sangat banyak. Dia lihat itu. Kalau begitu banyaknya nikmat Allah, Allah tidak pernah tuntut kepada kita untuk dibayar. Tidak pernah Allah menuntut untuk dibayar. Maka sudah wajar kita beradab kepadanya, yaitu dengan mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Syukur ini yang kurang, yang kurang kita lakukan sebagai hamba Allah. Yang banyak mencela, mengumpat, tapi syukur itu sangat kurang sekali. Padahal nikmat Allah sangat besar, tidak bisa dihitung. Begitu banyaknya nikmat Allah, maka bersyukurlah. Ungkapkan dengan lisan, ungkapkan, akui dalam hati,
amalkan dengan perbuatan, maka ini merupakan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab terhadap Allah itu mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita ke rumah sakit? Seseorang yang sesak napas. Apa dia biasa yang sesak napas kalau di rumah sakit, Pak? Oh, oksigen. Berapa harga setabung oksigen? Ya, berapa kebutuhan mereka kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari? Ya. Lailah kalau awak li BPJS. Kalau nak BPJS, Pak, ya main juta aja, jut. Ya. Sementara dalam keseharian Allah berikan udara yang segar ke awak. Bagi yang sehat ini tak pernah ada Allah minta, tak pernah ada rekening tiba ke awak dah untuk menagih rekening oksigen. Tak pernah ada rekening oksigen. Lain mencari awak ke situ begitu banyaknya nikmat Allah yang kita terima. Sementara ketika diminta untuk biaya oksigen, kalau sempat seminggu bara oksigen yang dibutuhkan, ya tentu nak sanggup kita. Apalagi kalau berobat rumah sakit, ya lebih banyak piti awak. Kalau awak sebagai pasien umum, kadang nak biaya rumah sakit, kadang besar. Walaupun kita untuk biaya makan dalam kesehariannya kita mencukupi kita, tapi kalau biaya UB besar biaya pengobatan tadi. Apalagi kalau kita lah berhubungan dengan spesialis, dokter spesialis, ya. Sekali periksa aja 5 menit 200.000, 300.000, ya. Oleh karena itu kita lihat kepada begitu besarnya nikmat Allah, baru satu udara yang Allah berikan. Maka wajarlah kita dan layaklah kita bersyukur terhadap nikmat Allah tadi. Dan merupakan seorang yang dianggap tidak beradab kepada Allah kalau dia tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Bagaimana mensyukur nikmat Allah? Tadi kita katakan asyukru bil lisan, syukur dengan lidah. Ya, ungkapan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Asyukru bil qalbi, syukur dalam hati, mengakui bahwa nikmat yang saya dapatkan itu adalah datang dari Allah. Asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota tubuh, yaitu menempatkan semua nikmat yang kita terima itu pada jalan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Itulah dia bersyukur tadi. Jemaah dimuliakan Allah. Kita menyadari bahwa semua nikmat, seorang muslim wajib menyadari bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Beda dengan orang kafir, orang munafik. Orang kafir, ya, nikmat itu dari kehebatan saya, kepandaian saya, kepintaran saya, ilmu saya. Sedangkan seorang muslim wajib mengakui bahwa semua nikmat yang ia terima itu datang dari Allah. Apa dalilnya? Kalau dalilnya surah An-Nahl ayat 53. Apa bunyi ayatnya yang menyatakan bahwa nikmat yang kamu dapatkan itu semua datang dari Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini dia dalilnya. Wa ma ni'matin faminallah. Dan tidak adalah nikmat yang kamu dapatkan itu melainkan dari Allah. Dari Allah. Allah yang berikan. Ya. Kita diberikan oleh Allah, ya, fasilitas kehidupan kita. Rumah, kendaraan, semua ada nikmat dari Allah. Kenapa? Karena kita, hukum asalnya kita tak punya apa-apa. Lahir ke dunia ini tidak punya apa-apa. Mati pun tidak bawa apa-apa. Hanya satu yang kita bawa mati.
al-amalus salih. Amal saleh yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Jadi akuilah bahwa semua nikmat itu dari Allah. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 18 juga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang besarnya nikmat yang Allah berikan. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung nikmat tadi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. An-Nahl ayat 18. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Ya. Walaupun habis waktu kita untuk menghitung, tidak akan bisa kita menghitung begitu besar nikmat Allah. Contoh tadi oksigen saja yang kita butuhkan dalam keseharian ini. Di saat kita tidak bisa bernapas, kita butuh oksigen. Berapa biayanya dalam seminggu? Dalam sebulan? Dalam setahun? Kalau kita berhubung dengan manusia, jelas butuh biaya. Tapi Allah gratiskan udara yang kita nikmati bagi kita yang sehat. Allah berikan gratis. Itu baru satu oksigen saja. Belum lagi nikmat air. Nikmat air. Sekiranya kita kekurangan air, apa yang terjadi? Alhamdulillah kita di negeri kita ini banyak air. Air itu banyak kegunaannya. Kalau hanya air untuk mandi saja tidak cukup, ada air yang kita pakai untuk minum. Ada air yang kita pakai untuk mencuci. Ya. Yang pada intinya air itu tidak bayar, tidak ada bayar. Nah, bakal tiba di PDAM awak membayar. Ya, kan aja nak bayar tu kan, PDAM membayar. Nah, itu bukan airnya yang bayar. Karena biaya rekeningnya, biaya pengolahannya yang bayar. Karena dia diolah. Asalnya air itu tidak bayar. Ya. Pengolahannya tidak ada. Air pengolah. Aja mah dimulakan. Belum lagi nikmat makanan yang kita makan sehari-hari. Ya, nasi yang kita makan sudah berapa kilo. Ya. Tidak bisa kita hitung itu. Kalau kita hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, latih buat menghitungnya. Tidak bisa. Wajar Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, tidak ada gunanya kita menyombongkan diri terhadap apa yang kita miliki. Karena semuanya itu titipan amanah dari Allah. Tidak ada yang kita sombongkan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut. Di dalam surat Al-Baqarah 152 juga demikian. Fazkuruni adzkurkum. Ya. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Fazkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Nah, di antara adab terhadap Allah adalah yaitu seorang muslim hendaklah memperhatikan terhadap kebesaran ilmu Allah. Di mana Allah dia mengetahui apa yang kita kerjakan, meneliti apa yang kita lakukan, mengawasi. Oleh karena itu hendaklah seorang muslim beradab kepada Allah dengan ada rasa malu kalau berbuat maksiat. Rasa malu dalam berbuat maksiat, berbuat dosa, ada rasa malunya. Kenapa? Karena Allah melihat, Allah mengetahui yang kita kerjakan, Allah yang patut kita agungkan.
sehingga malu kita berbuat maksiat kepada Allah, malu kita berbuat dosa, ya, malu kita menyisihi perintahnya, malu kita meninggalkan salat, malu kalau kita tidak bersyukur kepadanya. Maka ini merupakan bahagian dari adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adanya rasa malu kita berbuat maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala Dia mengetahui apa yang kita kerjakan, walaupun yang kita kerjakan itu adalah tersembunyi di hati kita, baru perasaan di hati itu Allah mengetahui. Sedangkan kita, sesama kita, hanya mengetahui hal-hal yang zahir, yang nampak. Tapi Allah mengetahui sampai ke lubuk hati yang dalam. Maka hendaklah kita punya rasa malu dalam berbuat dosa dan maksiat. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dalam surah An-Nahl ayat 19 Allah kabarkan, Allah ya'lamu, wallahu ya'lamu, Allah mengetahui ma tusirruna, apa yang kamu sirkan, apa yang kamu rahasiakan, wa ma tu'linun, dan apa yang kamu nyatakan. Apa yang dirahasiakan di hati itu Allah tahu. Apa yang kita nyatakan itu Allah tahu. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, apa yang ada pada diri hambanya, sampai kepada perasaan apa yang ada di hati hambanya tadi. Oleh karena itu, tentu ketika dia menyadari bahwa Allah mengetahui, dia tidak mau berbuat sesuatu yang mengecewakan Allah. Ya, dia tidak mau berbuat demikian. Demikian juga di antara adab terhadap Allah, yaitu kita tahu bahwasanya seorang muslim memandang terhadap ketentuan Allah, qadar yang Allah berikan. Seorang muslim menyadari tidak ada tempat lari bagi dirinya melainkan hanya kepada Allah. Seorang muslim menyadari tidak ada tempat untuk menyelamatkan dirinya melainkan hanya kepada Allah. Dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala, lari kepada Allah, mendekat kepadanya. Dalam menghadapi persoalan, dia mengadu kepada Allah. Diserahkan urusannya kepada Allah. Apapun persoalan dihadapi, dia mengadu kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam, ketika musibah yang datang pada dirinya bertubi-tubi, apa kata beliau yang dikhabarkan dalam Al-Quran? Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Aku kadukan kedukaanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Di mana dia dikhianati oleh anak-anaknya sendiri. Ketika dia membawa Yusuf pergi jalan-jalan, Yusuf yang akhirnya dia masukkan ke dalam sumur tua. Kemudian dia kehilangan Yusuf sampai dia buta karena begitu sedihnya dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim dia beradab, dia menyerahkan urusannya kepada Allah, wa tawakkal alaih, bertawakal kepadanya. Berserah diri kepada Allah. Apa itu tawakal? Apa itu makna tawakal? Tawakal itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah, bersandar kepada Allah di dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Jadi ada tawakal itu bentuk mendapatkan manfaat, kita bertawakal kepada Allah. Menolak bahaya, kita bertawakal kepada Allah. Ma'al akhdhi bil asbab, diikuti dengan sebab. Tawakal kepada Allah. Ada sebab, ada usaha kita. Namun tawakal itu memiliki unsur bersandar kepada Allah, kemudian diikuti dengan usaha. Ada orang yang hanya usaha saja tapi sandar kepada Allah tidak ada. Ini belum benar tawakalnya. Ada orang hanya bersandar kepada Allah
Yo ko ambo ka idik miskin jadi miskin aja nya. Walaupun ambo tunggang langgi usau kini gua. Kok miskin je lah. Kemudian dia malah bekerja. Hilang satu unsur tawakal tadi. Tawakal menyerahkan urusan di hati kita kepada Allah, kemudian diikuti dengan usaha. Oleh karena itu di dalam satu hadis nyatakan dalam satu hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah", sekiranya kamu bertawakal kepada Allah, benar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, niscaya Allah akan berikan kamu rezeki sebagaimana rezeki burung. Jadi tidak ada dalam hadis itu rezeki harimau dah. Tidak pernah kita dengar dalam hadis rezeki harimau. Tapi yang ada rezeki burung. Rezeki burung itu bagaimana? Ya. Yaghdu, berangkat di pagi hari meninggalkan sangkarnya dalam keadaan perut kosong, kemudian kembali ke sangkarnya dalam keadaan perut kenyang. Itu burung tadi. Kalau Anda ingin bertawakal kepada Allah sebenar-benar bertawakal, ya, maka bertawakallah sebagaimana tawakalnya seekor burung. Seekor makhluk burung yang tidak mempunyai makanan cadangan. Anan dapat untuk hari itu. Ya, burung tadi. Beda Jawa. Kita berusaha kadang dapat sehari itu 300.000, 200.000 bisa untuk besok. Masih ada orang bekerja satu hari bisa untuk seminggu. Ada cadangannya, akhirnya dikumpulkan banyak duitnya. Burung tidak. Burung apa yang dapat untuk hari itu untuk hari itu, besok cari lagi. Tidak dipikirkannya untuk besok bagaimana. Tetapi Allah tetap memberikan rezeki burung itu kepada seekor burung. Inilah tawakal yang kita contoh atau ladani seperti tawakalnya seekor burung. Burung dia hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain, satu pohon ke pohon yang lain, itu menandakan burung itu berusaha. Kemudian setelah itu dia pulang ke sangkarnya dengan senang hati. Ya. Besok cari lagi. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal kepada Allah merupakan adab yang perlu kita perhatikan. Tawakal kepada Allah, tadi kita katakan unsur menyerahkan urusan totalitas kepada Allah, kemudian diikuti dengan ikhtiar atau usaha kita. Contoh kalau dalam hal Covid umpamanya kan, kalau sekiranya Covid itu tibonya walaupun awak nak pakai masker kan. Dalam hal ilmu manusia tentu kita ikuti. Apa kita ikuti? Adanya ikhtiar kita. Ya, ikhtiar kita lakukan. Dalam hal ilmu Allah kita ikuti, ilmu manusia juga kita ikuti. Kita melakukan ikhtiar. Kemudian kita berserah diri kepada Allah. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim menyandarkan dirinya kepada Allah disertai usahanya. Bukanlah bagian dari adab sekiranya seorang muslim lari dari Allah. Ya. Dia tidak bersandar kepada Allah. Tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku darinya adalah sebagai memberi peringatan yang nyata. Surah Az-Zariyat ayat 50 ya. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Mengadulah kita kepada Allah jika sekiranya kita ada persoalan, ada urusan, kita lari kepada Allah. Lari kita kepada Allah, mendekat kepadanya. Dengan apa? Bitta'ah, dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu lari kepada Allah, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah di antara adab yang perlu kita perhatikan, bahwa seorang muslim hendaklah
memperhatikan bagaimana kasih sayang Allah, kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya dalam semua urusan yang terjadi. Maka dalam hal ini seorang muslim hendaklah merendahkan dirinya di hadapan Allah, berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah, berpantera kepada Allah dengan menegakkan amal saleh. Menegakkan amal saleh. Maka ini merupakan adab yang wajib kita lakukan. Jadi ketika kita melihat bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, ya, kelembutan Allah kepada kita, Allah mempunyai rahmat yang luas. Kalau sekiranya Allah itu tidak punya sifat, ya, al-hulum, ya, sifat santun, ya, yaitu mengakhirkan hukuman terhadap hambanya, dan niscaya lah biha, ya, Allah tunda azab, ya, untuk hamba-hambanya yang durhaka. Kan banyak orang, ada orang berjudi, ya, ada orang bermuamalah ribawiyah, semakin jaya dia, semakin banyak hartanya, Allah tidak langsung azab. Ini Allah menunda azab kepada orang-orang berbuat dosa sebagai bukti sayangnya Allah. Mungkin ada kesempatan baginya untuk taubat. Ya. Coba kalau sekiranya setiap dosa yang kita lakukan, bangkak di kepala wak sagadang tinju gua atau sagadang kaleren. Biswa adalah dosa bangkak di kepala wak. Pasti nak selamat ini. Kalau setiap dosa langsung dibalasi oleh Allah di dunia ini, ya, tidak ada yang selamat kita. Aku beritahu Bapak Ibu, karena kita mudah untuk berdosa. Contoh, ya, di antara ibu-ibu bersebut je kawan-kawannya, dan ibu-ibu sekolah yang di luar, ceritanya tentang aib si fulan, cacatnya, mencari tuan kawan tentang celanya, menggibah, kan dosa tu. Bisa adalah cara mistaklim umpamanya, cerita lagi kawan-kawan, ya, gibah aja baru Allah biarkan, Allah tidak langsung azab. Padahal menggibah itu apa dosanya dalam surah Al-Hujurat? Apa dosa, apa hukuman bagi orang yang bergibah? Sama dia dengan memakan bangkai, ya, saudaranya, daging yang sudah jadi bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh? Maukah kamu memakan daging yang sudah jadi bangkai yang kamu benci untuk makannya? Ternyata Allah yang dengan kelembutannya, maha rahmannya, Allah tidak jatuhkan, ya, azab kepada kita. Allah biarkan dulu. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang Allah kepada kita. Nah, oleh karena itu, rendahkan hati kita, besarkan, ya, berdoa kita kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tegakkan amal saleh, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu luas sekali. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu luas, meliputi segala sesuatu. Orang-orang kafir mendapatkan rahmat dari Allah. Buktinya orang-orang kafir banyak fitinya pada awak, ya, banyak asetnya, rahmat dari Allah. Kan tetapi belum tentu dia mendapat rahmat apa? Kebahagiaan, ketenangan. Karena kebahagiaan, ketenangan itu hanya khusus Allah berikan kepada al-mu'minun, hamba-hambanya beriman kepadanya. Ajaban li amril mu'min, sungguh suatu sifat luar biasa yang dimiliki oleh orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu khair, baik, dan tidak ada didapatkan itu melainkan terhadap hamba-hamba yang beriman. Jika dia ditimpa, ya, dia keburukan, ya, yang tidak diinginkannya, dia bersabar
dan itu lebih baik baginya. Jika dia diberikan nikmat, maka dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia batinnya diisi dengan iman, tambah lagi dengan ilmu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, menegakkan amal saleh, berilmu, maka orang ini insyaallah tidak akan stres dalam hidupnya. Ya, karena persoalan-persoalan yang terjadi pada dirinya dia kadukan kepada Allah. Dia tegakkan amal saleh. Tapi kalau orang yang jauh dari ajaran agama, jauh dari beribadah kepada Allah, akan stres menjalankan kehidupan ini. Kita sebagai hamba Allah dalam menjalankan kehidupan ini tidak ada istilah bedo. Ada bedo. Ya, atau sial. Tidak ada dalam agama kita mengenal kata-kata sial. Sial itu keyakinan jahiliyah. Apabila terjadi pada diri seorang mukmin sesuatu yang tidak menyenangkan, apa terapinya? Sabar. Apabila terjadi sesuatu yang menyenangkan, terapinya apa? Syukru. Kan dua aja nih. Dua saja untuk mengobati penyakit diri. Sabar dan syukur. Karena persoalan hidup kita rata-rata ya musibah dan nikmat. Jika musibah, apa terapinya? Bersabar. Mendapatkan nikmat, apa terapinya? Syukur. Bahwa kalau tidak syukur, apa yang muncul kalau orang mendapatkan nikmat? Sombong, angkuh, kufur nikmat. Nah, ini. Tapi bagi orang yang diberikan nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur obatnya dengan menunaikan nikmat itu pada jalan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah seorang mukmin wajib memperhatikan akan kerasnya siksaan Allah nanti di akhirat dan cepatnya hisab yang Allah berikan nanti di akhirat, bahwa amal-amal kita akan dihisab oleh Allah. Apakah itu amalan kita banyak atau sedikit, kebaikan kita, dosa kita akan dihitung oleh Allah. Oleh karena itu, segeralah seorang mukmin menghiasi dirinya, membentengi dirinya dengan apa? Ketaatan. Melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yatawaqqahu bi'adami, kemudian melindungi dirinya dengan tidak berbuat maksiat. Melindungi dirinya tidak berbuat maksiat, tidak berbuat zalim. Karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Karena bukanlah bagian dari adab ketika seorang hamba berbuat dosa dan berbuat maksiat. Inna batsha rabbika lasyadid. Sungguhnya azab Rabbmu sungguh bersangatan. Wallahu azizun dzuntiqam. Azizun dzuntiqam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yanzurul muslim, hendaklah seorang muslim memperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat maksiat, lalu dia khuruj keluar dari ketaatan kepada Allah. Hendaklah seorang muslim memperhatikan ancaman Allah dan ancaman Allah terhadap dosa dan maksiat yang dilakukan dalam Al-Quran. Kemudian juga hendak seorang muslim memperhatikan janji baik Allah terhadap orang-orang yang taat. Jadi lah tabayang di mata awak kalau dosa yang kita lakukan, nah ini ada ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran. Kalau kita taat, ini ada janji-janji Allah bagi orang yang taat. Alladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk mereka surga. Kata bayang jawab tadi. Bolehkah kita kalau beribadah itu membayangkan surga? Apakah itu tidak syirik? Nah, kan ada orang kaji orang tu. Beribadah ke awak kemaruan surga syirik awak dinya. Siapa yang bilang itu? Kalau itu memang itu ada kaji, tapi kaji yang tidak benar. Kaji yang batil. Awak ambo beribadah tidak ingin masuk surga dah. Indak perlu takui api neraka. Pernah mendengar apa? Nah, kau pemahaman sufi. Jadi kalau untuk itu beribadah karena apa? Karena cinta. Kalau karena cinta, dari mana cinta itu datangnya? Cinta itu kan karena perintah Allah. Kita melaksanakan ketaatan karena kan ada suruhan-suruhan Allah. Yang berjanji itu siapa? Kan Allah yang berjanji kan? Kenapa kita ingkari janji Allah? Alladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina lahum adzabun syadid. Kan janji Allah. Yang menjanjikan surga itu Allah bagi orang taat, yang menjanjikan neraka itu Allah bagi yang durhaka kepadanya. Kenapa kita tolak itu? Yang akhirnya kelompok ini merendahkan orang-orang yang beribadah kepada Allah karena ingin mencari surga. Yang menjanjikan surga itu siapa? Kan Allah yang menjanjikan. Kalau Allah yang menjanjikan, wajar kita beribadah itu mengharapkan surga Allah, dan itu tidak syirik. Ya. Cinta muncul kapan? Cinta itu muncul kapan? Kalau tingkat ibadahnya sudah tinggi. Ada orang beribadah karena kecintaan, tapi cinta itu muncul dari yang kecil dulu. Ini ikhwatuna fiddin, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim ya memperhatikan janji-janji baik Allah dalam Al-Qur'an, memperhatikan ancaman-ancaman Allah dalam Al-Quran, dalam sunnahnya juga, dalam hadis Nabi. Itu dilihat, itu diperhatikan, sehingga itu memotivasinya untuk mentaati perintah Allah. Wa ka'anna wa'iduhu qad tanawalah, seolah-olah ya, ancaman-ancaman Allah akan datang. Takut dia. Kemudian seolah-olah azab akan turun, ya. Kama yanzuru, demikian juga sebagaimana dia memperhatikan ketaatan, ya, seolah surga sudah menanti kita dan beribadah kepadanya. Dan ini semuanya adalah di hati kita. Samping kita wujudkan dengan ketaatan, kita juga wujudkan di dalam hati kita. Keyakinan dalam hati. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang faizun, orang yang menang. Maka tidaklah bagian dari adab apabila seorang muslim menyangka bahwa apa yang ia lakukan akan sia-sia, ibadah yang ia lakukan sia-sia, ya, yang akhirnya dia bersuuzan kepada Allah. Tidak boleh kita suuzan kepada Allah. Selagi kita beribadah dengan ilmu dan ikhlas, insyaallah ibadah kita akan makbul, akan terima oleh Allah. Tapi syaratnya ada ilmu, Wak. Ini ada gunanya pengajian-pengajian ini untuk menghiasi ibadah-ibadah kita dengan ilmu. Kemudian dengan keikhlasan. InsyaAllah ibadah kita akan terima oleh Allah. Karena syarat terima ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi yang jadi acuan kita, Nabi yang jadi ikutan kita. Dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa yang melakukan al-hasanah kebaikan, meliputi yang wajib
juga meliputi yang sunnah. Siapa yang melakukan al-hasanah, dia akan mendapatkan 10 nilai. Wa man jaa bis-sayyi'ah, siapa yang datang melakukan sayyi'ah, kejelekan berupa dosa, maksiat, ya, fala yujza, tidak akan diberikan ganjaran kecuali yang seumpama nilainya. Di sini dalam ayat ini tampak bahwa kebaikan yang kita lakukan bernilai 10. Dosa yang kita lakukan satu nilai dosanya dibalas juga dengan hukuman satu, kebaikan 10, sampai nanti 700 kali lipat. Ini menunjukkan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang taat melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wahum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi, karena Allah itu jauh dari sifat zalim. Mustahil Allah itu bersifat zalim, dan wajib Allah itu bersifat adil. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Aku mengharamkan, ini dalam hadis qudsi, ya, itu hadis yang ke-24, hadis arba'in, hadis yang ke-24, ya, baca nanti. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, aku jadikan kezaliman itu haram kalian lakukan sama kalian. Fala tazalamu, jangan kalian berbuat zalim. Allah tidak akan pernah dan mustahil Allah itu akan menzalimi hambanya. Hambanya yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma zalamnahum, tidaklah kami menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tampak bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 97 juga menjelaskan dan motivasi akan janji Allah terhadap orang yang menegakkan amal saleh. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman kepada Allah. Siapa menegakkan amal saleh, dari laki-laki dan wanita. Amal saleh ini apa? Yang wajib, yang sunnah, yaitu amal saleh. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, amal saleh. Dari laki-laki dan wanita, sedangkan dia beriman. Jadi untuk menegakkan amal saleh wajib beriman. Adapun syirik, orang musyrik, amal mereka tidak diterima oleh Allah. Apa yang Allah berikan kepada orang yang menegakkan amal saleh ini, kemudian beriman disertai dengan tauhid kepada Allah, yang Allah berikan apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Kemudian apalagi yang Allah berikan? Wala najziyannahum ajrahum, kami akan berikan ganjaran kepada mereka bi ahsana ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, adab-adab kita terhadap Allah Ta'ala yang perlu kita perhatikan, ya, di mana adab-adab ini tidak akan bisa kita laksanakan melainkan dengan terus mentelaahnya, memperhatikannya dan mengkajinya dalam keseharian, sehingga kita senantiasa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tentu kita tidak membangkang terhadap perintahnya. Kemudian ketahuilah Allah tidak butuh dengan ibadah kita, karena kita beribadah itu bukan untuk kebutuhan Allah. Allah Maha Kaya. Ma uridu minhum min rizq, aku tidak ingin dari mereka itu rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun, aku tak ingin dari mereka makanan. Innallaha huwar razzaq,
Allah itu maha pemberi rezeki. Nya nama awak rezeki. Jadi jangan mindset yang selama ini mungkin ada di awak beribadah di Allah karena Allah, artinya adalah karena kebutuhan Allah. Enggak. Beribadah itu kebutuhan kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Jika kita nak beribadah kepada Allah, rugilah kita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, kesimpulan dan tanya jawab setelah salat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tadi telah kita jelaskan adab-adab kita terhadap Allah yang wajib menjadi perhatian bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Maka wajib kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Adab terhadap Allah, bertawakal, berserah diri kepadanya. Adab terhadap Allah, bahwa kita memandang dalil-dalilnya, janji-janji baiknya dan janji buruknya. Janji baiknya terhadap ketaatan yang kita lakukan, janji buruknya terhadap dosa yang kita lakukan, sehingga kita siap untuk mentaati perintah Allah, termotivasi untuk meraih surga Allah, dan takut menggapai jalan ke neraka Allah. Jadi juga sudah kita kemukakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berhubung dengan pembahasan kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk beradab agar kehidupan kita ini bisa menjadi baik, bahagia dunia dan akhirat. Untuk itu kita buka soal jawab, sekiranya ada yang akan bertanya. Kita buka soal jawab pada sesi kita kali ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita buka tanya jawab kira-kira 10 sampai 15 menit paling lama, dan baru kita akan tutup kajian kita. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya tadi dijelaskan apa namanya itu, balasan dari dosa-dosa hamba itu kan ditunda rasanya. Kemudian yang ditanyakan ditundanya itu kapan mulainya? Apakah mulai dari alam barzah yang dinamakan siksa kubur, yang berlanjut nanti di alam akhirat? Yang pertama, karena berkaitan dengan itu, setelah adanya umpamanya hisab, nanti Ustaz, setelah adanya hisab, ternyata di hisab tersebut hamba ini timbangan kebaikannya lebih berat dari dosanya. Kemudian apakah masih ada azab dia setelah timbang kebaikannya berat tersebut? Kemudian sebelum kita hidup di dunia ini kan diberikan ujian-ujian. Ada juga yang mengatakan ujian-ujian tersebut itu adalah balasan dari dosanya. Apakah ada yang langsung dosanya semasa masih hidup atau setelah meninggal dunia? Makasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pertanyaan di sini ya. Kalau kita lihat pertanyaan Bapak tadi. Pertama adalah tentang Allah Subhanahu wa taala bersifat al-hilmu. Hilmu itu adalah
artinya adalah santun, yu'ajilul uqubah, mengakhirkan hukuman bagi hambanya, untuk hambanya. Karena kalau sekiranya setiap dosa langsung mendapatkan hukuman yang langsung mendapatkan hukuman pada waktu itu, habis awalnya, ya. Kapan Allah berikan hukuman tersebut? Secara nyata nanti tentu di akhirat. Karena balasan itu akan dibalasi di akhirat. Namun bukan berarti di dunia tidak ada. Ya. Di dunia dia mungkin mendapatkan bentuk-bentuk hukuman yang lain. Ya. Jadi dia akan diberikan balasan nanti di akhirat. Kapan itu? Di alam kubur atau di akhirat? Ya, di akhirat. Di alam kubur itu adalah alam barzah, alam persinggahan dari kita. Belum lagi kita disiksa sebagaimana kita disiksa dalam api neraka, dalam kubur. Dalam kubur hanya sifatnya kita ya diberikan azab sementara, ya, seperti rasa takut, kuburan itu gelap. Adapun orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka dia tidak merasakan itu. Jadi suksesnya seorang di alam kubur ini sebuah pertanda dia akan sukses nanti di alam akhirat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan itu secara dalil-dalil tentu dia akan rasakan di akhirat. Di dunia dia akan merasakan mungkin bentuk-bentuk kesulitan, ya, sulitkan oleh Allah, atau secara psikologis, secara kejiwaan itu yang ia rasakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila timbangan kebaikan lebih berat dibandingkan dengan timbangan keburukan, bagaimana? Apakah seorang itu masuk surga langsung atau masuk neraka? Jika timbang kebaikan itu lebih banyak dibandingkan dengan keburukan, maka kebaikan itu mampu mengalahkan keburukan. Ya, surga yang didapatkan. Nanti ada timbang yang sama, ya, nanti masuk neraka, tapi nanti waktunya tentu berbeda. Atau timbang kebaikannya ringan dibandingkan dengan keburukannya, langsung masuk neraka. Kenapa tadi? Bobot kebaikan itu tinggi nilainya. Ya, berat kebaikan dengan keburukan, sedangkan kebaikan itu satu kebaikan berapa nilainya? 10. Ya. Dan itu bisa nanti kita lihat dalam pembahasan kitab-kitab akidah terhadap persoalan tadi. Jadi manusia dalam ditimbang tadi ada berapa bentuk timbang amalnya, ada yang memberat kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ini dia. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia berada pada kehidupan yang baik. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ya, berat timbangan keburukannya, dosanya dan maksiatnya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Karena Allah maha adil, bahkan keadilan Allah itu juga diikuti dengan kasih sayang. Jadi orang yang timbang kebaikannya sedikit, ya jelas dia masuk neraka dulu. Kalau timbang kebaikannya sama, masuk neraka tapi tidak lama. Kebaikan dengan keburukan sama, ya. Kemudian berhubung dengan yang dirasakan manusia berupa ujian. Apakah ujian yang didapatkannya itu merupakan balasan dari dosanya itu, Pak? Tanyaannya. Ada kalanya iya. Wa ma asabakum min musibatin famin nafsik. Dalam berbagai ayat, tidaklah
kalian ditimpa oleh musibah melainkan karena diri kalian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di daratan di lautan, ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan manusia, dosa-dosa manusia. Kemudian apa kata Allah? Maka hendaklah mereka merasakan sebagian dari apa mereka kerjakan itu. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka bisa rujuk kembali kepada kebenaran. Jadi ada kalanya ya hukuman itu Allah berikan, juga ada kalanya di dunia balasan dari dosa kita. Ada kalanya juga diberikan di dunia ini untuk menguji apa? Mungkin diuji tingkat kesabaran kita. Sabar kita atau tidak, atau apakah kita bersyukur atau tidak. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang yang beriman, orang yang takwa, orang yang saleh juga diuji oleh Allah. Bukan orang yang buat dosa saja diuji oleh Allah. Orang beriman, orang takwa juga diuji oleh Allah. Banyak kita dapatkan. Ini rajin beribadah, melaksanakan ketaatan, salat tidak pernah tinggal, kemudian bersedekah tidak pernah tinggal. Tidak luput pula dari ujian. Nah, hanya saja apakah dia bersabar atau tidak. Ada orang yang tidak diuji oleh Allah, tapi jangan senang. Bisa jadi itu ya Allah biarkan, bisa jadi itu musibah dewa. Tidak diuji, tidak pernah sakit, tidak segala macam. Musibah dewa, tiba-tiba ya datang kematian, kita tidak siap. Jadi itu untuk melalaikannya. Kalau bagi untuk orang kafir atau ada namanya istidraj. Istidraj itu Allah biarkan dia menguasai dunia, kebaikan semua, kekayaan, sampai itu yang membawa celakanya. Itu yang bawa celakonya. Jadi jangan kita kira kalau sekiranya kita diberikan kelebihan-kelebihan ini, kemudian kita merasa Allah sayang kamu. Belum tentu lah, bisa jadi di situ letak ujian. Kalau kita tidak pandai untuk melihat bagaimana yang menimpa kita ini. Maka jika kita diberikan nikmat, pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat tersebut. Karena orang ketika mendapatkan nikmat tadi banyak yang lupa kepada Allah dibandingkan dengan orang mendapatkan musibah. Kalau dapat musibah baru dakiknya kepada Allah. Tapi ketika mendapatkan nikmat lupa kepada Allah. Ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini surat yang sering kita baca dalam surat Al-Fajr. Adapun manusia jika diuji dengan ya idza mabtalahu rabbuhu, dimuliakannya dengan kelebihan-kelebihan, kenikmatan-kenikmatan yang banyak, ya. Akhirnya rabbi akraman. Sayang Tuhan kamu rupanya. Sehingga hanya mempunyai sifat apa? Gurur, bangga, berlebihan, ya. Itu bahaya pula. Padahal itu adalah Allah ingin uji dia bersyukur atau tidak. Rupanya dalam kehidupan sehari dia tidak bersyukur terhadap Allah. Ya. Tidak cukup dengan ibadah saja mensyukuri nikmat Allah ini, dengan salat saja tidak cukup. Kalau syukur kaitan dengan harta, ya infakkan harta tadi. Syukur dengan ilmu, amalkan ilmu tadi. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada kalanya ujian-ujian itu juga Allah berikan di dunia ini sebagai balasan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, ada yang kamu tanya? Bajunya siap, pakaiannya, kendaraannya siap, kedainya siap. Asal dia pakai bajunya itu, kita kira
dia sudah menilai wah ini akan ada. Pakai kendaraan juga begitu. Asal pakai kendaraan ini pasti ada kecelakaan, ada musibah dan sebagainya. Ataupun ada kedai dia berusaha jualan di situ. Nah, ada orang menantang kedai kebaji. Nah, dia kadang-kadang itu dia jual murah-murah. Kalau kendaraan dijual murah, sial jual murah dan sebagainya itu. Bagaimana itu, Ustaz? Adabnya terhadap Allah itu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranggap sial dengan sesuatu ini namanya at-tatayyur. Ya. Sudah ada dalam kupasan-kupasan kajian kita pada bulan yang lalu. Tatayyur namanya, Pak. Menganggap sial dengan waktu, menganggap sial dengan ya benda tertentu, menganggap sial dengan hari. Kau hari kau tidak bagus kalau berangkit hari kau. Sial adanya. Kan? Menganggap sial dengan keberadaan seorang. Saja adanya kini di siko di rumah awak kau kacau adanya. Saja inyo. Iya. Saja lahir anak awak kau buat sial sakit-sakit tadi awak adanya. Ya. Menganggap sial dengan bulan Muharram, tidak boleh nikah dah. Bulan Muharram, tidak boleh nikah dah. Ketahuilah bahwa manfaat dan mudarat dari sesuatu itu tidak terjadi melainkan dengan izin Allah. Maka keyakinan kita terhadap tadi bajunya lah buat sial, kalau kau dibawanya bakar rajo banyak je lah anunya. Ya, kendaraannya lah saya beli mobil ini disenggol orang lah. Ya, balantak lah. Ini semacam ujian dari Allah sebenarnya. Jangan kita anggap dengan sebab ini, memakai ini. Kalau itu alasan kita, fahuwa minasyirki. Ini adalah syirik, membawa kepada kesyirikan. Ya, sebab sesuatu kebaikan dan keburukan, ya, keburukan tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah. Maka jauhi prasangka seperti itu. Ya, berarti Allah tidak ada kaitan dengan Allah itu. Maka jika itu terjadi, cepat kita berlindung kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Sejak mau menggalih risiko ku ada senan. Nanti jadi kan. Macam-macam lah. Anggapan-anggapan seperti itu. Ya. Maka jangan kita beranggapan seperti itu. Karena itu adalah salah satu bentuk keyakinan orang jahiliyah. Menganggap sial. Jadi jahiliyah Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan sangka jahiliyah itu nak ada kini. Sifat-sifat jahiliyah, karakter-karakter jahiliyah tetap ada sampai akhir zaman. Contohnya tadi menganggap sial tadi. Itu kan sifat orang jahiliyah itu. Ya. Apa lagi karakter jahiliyah itu? Ya, melandasi kebenaran dengan budaya, kebiasaan, adat istiadat itu namanya tu. Kalau jadi budaya adat harus kerajuan. Kalau datang kebenaran Al-Quran dan Sunnah, mereka tolak karena ini bertentangan dengan budaya atau adat tradisi kita. Ini perilaku jahiliyah sebenarnya. Yang seperti itu. Jadi jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah itu akan tetap ada sampai akhir zaman. Memang zaman jahiliyah enggak? Kita bukan zaman jahiliyah sekarang. Zaman jahiliyah sudah habis. Kenapa? Sudah diutus Nabi, kemudian tersebarnya Islam, jahiliyah itu sudah habis. Hanya saja ada orang yang jahil, ada. Orang jahil ada. Ada sebagian orang jahil dalam hal agama. Ada sebagian tempat yang jahil dengan agama, sebagian tempat banyak orang paham dengan agama. Namun secara mutlak, secara umum zaman jahiliyah itu tidak ada oleh dah. Karena sudah diutus Nabi, para sahabat dan para ulama. Akan tetapi sifat-sifat jahiliyah akan tetap ada. Ya, sampai akhir zaman sifat jahiliyah itu ada. Ada orang menganggap kebenaran itu pada orang banyak.
Nan banyak itu nan benar tadi. Nan sakete itu tidak benar dah. Nah, ini juga karakter atau sifat-sifat jahiliyah. Padahal apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, bisa jadi mereka akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kebenaran itu tidak melihat kepada banyaknya, tetapi melihat kepada dalil-dalil yang dia pakai sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah yang diamalkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalau ada lagi. Tambah sedikit dihubungan dengan hal-hal yang sial katanya. Jadi ada orang yang menganukannya untuk menyelamatkan kedai yang sial, kendaraan yang sial. Itu ada penawarnya. Dijadikan orang untuk mencari penawar. Nah, sehingga kendaraannya yakin dia abai lagi. Kemudian pokoknya laris lagi. Bagaimana perbuatannya ini untuk rezekinya itu terlalu banyak itu sudah ditawar itu. Nah, bagaimana rezekinya itu halal atau bagaimana itu? Kalau sekiranya dia lakukan itu, ya dia melakukan itu dengan keyakinan sial bahwa benda itu membuat sial, maka jelas dia sudah keliru dan salah dalam sikapnya tadi. Seharusnya sikapnya mengadu kepada Allah. Ya Allah, kan Allah tempat kita mengadu tadi. Hilang adab kepada Allah. Ya, tempat lari kita kepada siapa? Kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Kau tempat lari ada problem takah tu lari ke dukun. Ya. Lari kepada orang pintar katanya. Kepada Allah kita mengadu karena persoalan itu kan gaib. Kan tak bisa orang mendeteksi kenapa itu terjadi dah. Kalau tidak bisa, ini persoalan Allah, ini rububiyah Allah, tak boleh kita campuri rububiyah Allah tadi. Kainyong kita mengadu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku memohon kepadaku, aku dekat. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ini yang tidak diperhatikan dan kadina songgok yang dilupakan oleh manusia. Ya. Kan Allah tempat mengadu bagi kita. Kenapa kita mengadu dalam urusan itu urusan yang gaib tadi. Kalau dalam urusan dunia, kok rusak kendaraan semacam itu boleh, bisalah manusia memperbaikinya. Tapi dalam urusan keyakinan, ya, keyakinan tadi, kama rujuk kita kepada syariat. Apa kata syariat? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Wa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Yang kamu menyeru kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa memberikan mudarat. Jika engkau melakukan itu termasuk engkau dari orang-orang yang zalim. Menyeru kepada selain Allah dalam hal apa? Dalam hal urusan-urusan yang itu hanya urusan Allah. Jadi kaitan dengan musibah yang menimpa kita ini tidak urusan manusia. Terapinya kepada Allah. Beko kalau bangkit lo lihat tu cari lo orang tu lihat. Akhirnya apa? Jadi disitulah orang tu akan bermain. Kalau kau apa harus ditambah kau. Ditambah. Tak bisa kau tu. Tambah sagu kan. Nah, inilah Bapak Ibu yang jadi cerdas kita dalam hal ini. Agama jelas mengajarkan kita kecerdasan. Maka banyak orang yang tertipu ya dengan hal-hal tadi, padahal dia sekolahnya lah tinggi. Ialah tinggi sekolahnya. Lah doktor, lah profesor, tapi percaya aja nama model-model itu lah. Itu sekolah tinggi. Tapi percaya dengan hal-hal tadi. Yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan kendaraan yang membuat kita celaka. Ya, bukan baju yang buat kita celaka, akan tapi adalah takdir dari Allah. Atau karena kelalaian kita.
kelengahan kita. Jadi kalau itu terjadi, kita mohon kepada Allah jauhkan dari musibah. Apa gunanya kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kalau hanya kita panggil orang untuk menawarnya? Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Setawas dingin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini yang ditanyakan, yang dipertanyakan di sini mengenai Rahman dan Rahim, kasih sayangnya Allah. Insya Allah kita Muslim ini mendapatkan kasih sayangnya Allah. Nah, bagaimanakah orang kafir apakah mendapatkan rahimnya Allah, sayangnya Allah? Ya. Terkadang Ustaz, maaf, kita orang Muslim ini terkadang berpendapat kita udah susah payah sholat segala macamnya. Orang kafir juga mendapatkan suatu fasilitas hidup sehat, memang segala macamnya ini. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pertanyaan Bapak ya. Realita yang terjadi di masyarakat kita ya memang ya seperti itu. Sehingga mencari untuk awak beribadah wanau idik kami miskin ajanya. Ya. Ketahuilah kaya dan miskin itu bukan menjadi pandang Allah. Rezeki disempitkan segala macam itu bagi seorang muslim sebagai ujian supaya dia dekat kepada Allah. Qarun berapa banyak kayanya tuh? Ya, sampai kini kekayaannya ya tidak ada yang menyaing kekayaan Qarun ya. Tapi Qarun ditenggelamkan. Nah, oleh karena itu Allah tidak akan berikan sayang ya. Kalau Rahman itu Ar-Rahmatul Wasi'ah. Rahman Allah yang luas meliputi seluruh hambanya. Mukmin kafir dikasih rahmat Allah ya. Akan tapi Ar-Rahim, sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang kafir walaupun dia banyak harta tapi hidupnya susah aja. Ya, dia pelit, dia bakhil, nak berinfak. Sedangkan orang Islam ada ajaran yang mengajarkan dia berinfak. Berbuat baik itu akan menenteramkan jiwanya, akan menenangkan hatinya. Ya. Oleh karena itu, kalaulah awak paham yo kaji, kita akan melihat orang mulia itu ya bukan disebabkan kekayaan yang ia terima, tetapi adalah penghambaan dirinya kepada Allah. Itu yang mulia tadi. Sakayo bananya, tapi dia nak menghambakan dirinya kepada Allah, melaksanakan ketaatan yang diwajibkan, yang disunnahkan, yang disyariatkan, tidak akan bahagia mereka tadi. Ya. Orang kafir hidup mereka untuk itu. Ya. Jangan disangka orang kafir tu bahagia. Sebentar tu tiba telpon yang mendesaknya ini dan itu, kadang-kadang tak tidur memikirkan itu. Kalau orang yang hidup pas-pasan cukup ya. Duduk saja sebentar sampai tidur tak kalok kan. Nah, itulah bahagia tadi. Ada orang tidur untuk tidur itu harus dia pergi hobek lalok. Ya. Lah bahagia tak? Kalau sekiranya mudah lalok, lah bahagia. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang fasik, orang kafir, kebahagiaan mereka jelas. Banyak kebahagiaan mereka itu tidak mereka dapatkan, ketenangan batin, ketenangan hatinya, resah dan gelisahnya. Apalagi kalau ada orang yang menyaingi mereka. Dunia, masalah dunia ini, orang yang para hamba-hamba dunia, dia sangat iri dan hasad kalau ada orang menyainginya. Itu hamba-hamba dunia. Siapa mereka itu? Ya, pecinta-pecinta dunia lah pokoknya. Hidup mereka untuk itu. Maksiat yang dilakukannya. Sedangkan kita dunia ini tidak kita cintai, dunia ini kita hanya sebatas wasilah dewa. Wasilah untuk hidup. Ya. Hidup untuk makan. Makan bukan untuk hidup. Itu dewa orang Islam, hidup untuk makan.
Ya. Jelas. Makan untuk hidup. Makan untuk hidup kan? Bukan hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Itulah mereka tadi. Orang kafir terbalik adanya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang bisa artinya adalah siapa yang bisa mengetahui itu, tentu kalau dia ada ilmu wa, dia faham, dia kaji, ya kemudian kita amalkan, maka insya Allah tidak akan risau kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang jauh dari Allah. Dia tidak salat, dia tidak puasa, tapi banyak je ratonya kan. Ya, itu akan itu untuk orang Islam. Begitu nanti caranya Allah menjerumuskan. Menjelang akhir hayatnya lah binasanya. Ada kalanya dia bertobat di akhir hayatnya, ada kalanya tidak. Dia bertobat tapi lah sudah sengsara dia. Maka pandangan apabila kita melihat standar mulia, standar bahagia itu, lihat standar yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulnya, bukan standar yang ditetapkan oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian-kajian kita bermanfaat, menambah ilmu kita. Ya, jangan kita takjub, kagum dengan orang-orang kafir, ya, dengan kelebihan-kelebihan mereka dalam urusan dunia, karena kelebihan kita lebih mulia dibandingkan dengan mereka. Selagi kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia manusia di sisi Allah dan manusia yang paling bertakwa kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.